Mereka baru datang kemarin lo bengak-bengok ngono. Nek alok-alok bid'ah, alok-alok nasab wis ngono tok ae. Wong isone gek ngono ya dingon ngono ae. Nek ndablek ya tapuk cangkeme ngono. Nah ini kenapa? Karena hari ini semua bangsa maju. Kenapa? Setiap bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu membanggakan bangsa dan negaranya. Amerika kenapa maju? Mana ada orang Amerika alok-alok bangsanya? Alok-alok presiden Amerika langsung dipenjara. Makanya kelakuan kok Rocky Gerung aja ditiru. Iku nenek samping gua tempilingi mesti. Paling 6 bulan di penjara nempilingi Rocky Gerung. Oke, lo kita ini sementel loh ya. Kita kenapa cinta dengan Amerika, bangga tadi Rainbow? Karena Amerika membanggakan bangsanya. Anak-anakku sekalian, Hollywood dari dulu selalu masang bendera Amerika, dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Ini Amerika kalah sebentar aja kalau Vietnam, dia malu, maka kemudian bikin Rainbow 1 sampai 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib kang minulya sanipun Yai Wahidi kang kula hormati, sedaya kang rawuh saking pemerintah, Pak Camat, kang wakili bupati, saking TNI Polri, enten Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Camat enten. Alhamdulillah. Calon-calon anggota dewan enten ada, alhamdulillah. Nggih wis ngeten iki, sedaya ngrumpuk. Mang ciri khase wong Indonesia. Ya ana sing caleg, ana sing pejabat, enten sing santri, ana polisi, ana TNI, sekelompok dadi siji niki ciri khas Indonesia. Sebab nopo? Sampeyan kudu ngerti, nggih. Ngerti nopo? Ngerti bilih Indonesia ini didirikan menggunakan prinsip-prinsip ajaranipun Kanjeng Nabi. Jadi negara yang menerapkan prinsip-prinsip dasar ajaran Nabi ketika membentuk kehidupan bersama niku sedaya diterapkan di Indonesia. Sedaya. Dan satu-satunya negara yang menerapkan prinsip-prinsip ajarannya Kanjeng Nabi niku nggih namung Indonesia. Sampean pengen bukti, sampean pengen bukti tak kandhani. Yang ini kadang orang tidak mau menceritakan ini. Kanjeng Nabi niku ndawuhaken setunggal mawon dawuh Nabi ingkang kita pakai menjadi nopo cara hidup bersama membentuk bangsa dan negara.
Nabi niku namung ngendikake kullukum. Sone aja diutek-utek to, Kang. Wes. Aja ngakuk to sone. Gak bahaya ta? Gimana kanan? Satu-satunya negara yang tegas mengambil prinsip Rasulullah untuk membangun negaranya itu Indonesia. Sebab nopo? Kanjeng Nabi dawuh ini namanya setunggal. Dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Jadi kalian berbeda apa saja silakan, tapi salinglah hidup bertanggung jawab. Pokoknya ono apa kudu tanggung jawab. Nah, Kanjeng Nabi ngendikake ngoten niku namung nganggo kalimat ra'iyah. Ra'iyah adalah prinsip hidup berbeda-beda tapi saling tanggung jawab. Nah, satu-satunya negara yang menggunakan prinsip ra'iyah secara tegas itu namanya Indonesia. Makanya wong Indonesia ini disebut ra'iyah, yang diserap ke bahasa kita menjadi rakyat. Jadi rakyat itu dawuhe Kanjeng Nabi. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup menyebut penduduknya dengan sebutan ra'iyah hanya muslim Indonesia. Lah tepuk sing bantu, gak usah sungkan-sungkan. Loh, siapa lagi yang membanggakan dirinya sendiri sebagai sebuah bangsa kalau bukan kita sendiri? Ya aku kudu ngomong. Karena sekarang manusia berseliweran di mana-mana, di medsos, ono menungsane, gak ono menungsane, eneng bathuke, gak eneng untune, mulai ngomong. Bangsa kita adalah bangsa yang tertinggal, bangsa yang jelek, duwe presiden dielek-elek, di merah putih, lebih baik bendera Filistin, lebih baik bendera ISIS, duwe keris elek, duwe pon wage kliwon musyrik. Kayaknya nggak ada yang baik dari Indonesia. Menungso kaya ngono teko mrene tak tapuk cangkemmu. Saya mesti ngomong. Jadi negara kita itu menggunakan prinsip ra'iyah, hidup bersama tapi saling tanggung jawab, antar suku, antar bangsa, antar agama boleh berbeda, dan itu dipraktekkan teng Madinah kalian Kanjeng Nabi. Masyarakat yang berbeda-beda tapi saling tanggung jawab, Yahudi, Nasrani, Banu Kunaiko, Banu Nadir, Banu Quraidah, suku Khazraj, suku Aus, suku Quraisy jadi satu, terikat dalam sebuah perjanjian mitsaqan ghalidhan, namanya pun piagam Madinah. Nah itu diterapkan di Indonesia. Makanya ra'iyah nek ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Kalau berbeda faham menggunakan prinsip Al-Quran, wasyawirhum fil amri, musyawarah. Loh, itu Quran kabeh. Karena dulu yang menata prinsip hidup seperti ini adalah para wali, maka daerahnya ra'iyah disebut wilayah. Wilayah itulah yang sekarang dinamakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, ayo. Makanya pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Dan ini semua tertulis tegas dalam landasan bernegara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Konkret negara paling sunnah itu Indonesia. Makanya inilah yang menyebabkan kita bisa bersatu. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara.
Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Dah. Makanya anak-anak kecil-kecil gak apa-apa tiba-tiba mengatakan ini negeri tauhid. Oh, ini berarti pendatang baru, anyaran, durung Jawa. Mulane wong nek wis Jawa wis ngerti. Mereka baru datang kemarin lho bengak-bengok ngono tok. Nek alok-alok bid'ah, alok-alok nasab wis ngono tok ae. Wong isone gek ngono ya dingon ngono ae. Nek ndablek ya tapuk cangkeme ngono. Nah ini kenapa? Karena hari ini semua bangsa maju. Kenapa? Setiap bangsa yang maju adalah bangsa yang selalu membanggakan bangsa dan negaranya. Amerika kenapa maju? Mana ada orang Amerika alok-alok bangsanya? Alok-alok presiden Amerika langsung dipenjara. Makanya kelakuan kok Rocky Gerung aja ditiru. Iku nek samping gua tempilingi mesti. Paling 6 bulan di penjara nempilingi Rocky Gerung. Oke, lo kita ini sementel loh. Kita kenapa cinta dengan Amerika? Bangga tadi Rembo. Karena Amerika membanggakan bangsanya. Anak-anakku sekalian, Hollywood dari dulu selalu masang bendera Amerika, dari film Wild West sampai The Last of the Mohican. Ini Amerika kalah sebentar aja kalau Vietnam, dia malu, maka kemudian bikin Rambo 1 sampai 6. Dia kalah dengan Cina, nggak mau Amerika kalah, dia bikin American Shaolin, American Kungfu, padahal Rauno Shaolin dengan Amerika ya. Digeser oleh Jepang, dia nggak mau terima, bikin American Ninja, American Samurai. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangga. Cina, betapa bangganya mereka pada bangsanya. Dari film ular putih sampai ular hijau diceritain. Dari Sun Gokong sampai Wen Fei Hong diceritain. Jepang, film-film ninja ceritakan, Bushido diceritakan. Sampai perang antar generasi di Jepang digambarkan dalam film yang sederhana, kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia membanggakan bangsanya sebagai negara multi etnik. Dia serahkan masa depan Malaysia kepada si Upin dan si Ipin. Maka si Upin dan si Ipin harus tahu anak bangsa mereka terdiri dari ras India. Kenalkan tokoh kecil namanya Jarjit. Dengan anak-anak Cina kenalkan Mei Mei. Dengan anak Indramayu Karangampel kenalkan Susanti. Ini cara mereka bangkit. Makanya setelah itu kita cinta produk India, kita cinta produk Amerika, kita cinta produk Jepang. Belum lama ini tiba-tiba drakor melanda Indo. Ndas manyung. Ayo mulai berpikir. Kebanggaan bangsa Amerika dibanggakan orang Indonesia. Sampai rambutnya orang Indonesia, anak-anak muda pengen kayak orang Amerika. Rambutnya celipir, pitik. Itu rambut mohawk. Tapi gak cocok di Indonesia, nih udan guling. Orang-orang Indramayu membanggakan orang Eropa, cantik itu putih. Padahal kita ini negeri sawah mateng. Sana sampai ke sini pengen berjemur, nabung ratusan juta berjemur di pantai-pantai Indonesia karena pengen coklat. Lu kok kita malah pengen putih? Wong sing putih pengen coklat. Akhirnya cantik itu putih. Akhirnya kita secara tidak sengaja pengen putih, tuku Baiklin. Akhirnya mulailah pakai pemutih, whitening masuk ke Indonesia. Setelah whitening masuk, kita berubah menjadi putih. Setelah itu langsing itu cantik, kita minum obat pelangsing.
karena palsu wetenge loro. Diet akhirnya dead. Begitu putih karena kita negeri yang banyak sekali binatang-binatang menggigit, binatang renik, akhirnya harus ada obat penghilang koreng. Begitu korengnya hilang mulailah cantik. Mosok cantik kok sendalil trepes ganti sendal jinjit. Keleke mulai ketok pakai you can see. Rambut merah kacamata di ubun. Bar ngono mesti ra gelem nyusoni anak. Wis ayu kok nyusoni anak. Aku duwe bojo ngono ya seneng nek tetep nyuso. Bareng susokno sapi kok natus mo. Dan kita akhirnya sawah terbengkalai wis ayu ngono mosok neng saben akhirnya sawah didol dituku pabrik duwe entek nyambut gawe neng pabrik lagi kayak kue beli mengkonon. Lah ini semua kita merasa Korea rambutnya koyo cah Korea. Kapan negara-negara mau mencontoh Indonesia kalau bukan kita yang memulai membanggakan bangsa sendiri? Padahal bangsa kita adalah bangsa yang sangat kuat dari dulu. Seluruh dunia mencatat bahwa penguasa 2/3 dunia pernah ada dari Indonesia, namanya Singasari dan Majapahit. Pernah menguasai sampai separuh Australia, menguasai sampai semenanjung Korea Selatan. Makanya di Korea Selatan ada provinsi Kimhae yang buka hutan namanya Surowareng dari Majapahit. Gue ora ngerti. Seperti ini Doraemon. Ini tak ceritano. Jadi ketika Rasulullah lahir di sana tahun 571 Masehi, bangsa Jawa Barat sudah berdiri kerajaan Galuh sama kerajaan Tarumanegara. Raja besar Purnawarman dan Sennasannaha, anak Raja Salokanegara namanya Dewa Warman. Punya keturunan besar membangun kerajaan di Jawa Tengah namanya Mataram, rajanya Sanjaya. Betapa yang bangun Borobudur. Cari ini kono Nabi Sulaiman sing bangun. Ngawur wong-wong gak pede punya bangsa bisa bangun. Pede Nabi Sulaiman. Podo-podo nganggo jin. Nenek moyang kita lebih cepat sewengi tok Bandung Bondo. Goblok. Anak muda sekarang susah. Bangsa negara masih terpisah di mana-mana. Bangsa kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika, sudah punya kitab tata negara, negara kertagama, kitab bersama hidup namanya Sutasoma, punya universitas terbesar di dunia namanya Nalanda. Makanya sampai sekarang orang Buddha di Thailand nggak pede tetap sekolah ke Indonesia walaupun jalan kaki. Belajar lengge. Ketika Timur Tengah diruntuhkan sama Mongolia, Cina habis diajar Mongolia, Eropa luluh lantak diajar Mongolia. Satu-satunya negara yang mampu menghancurkan Mongolia, negara Singasari dari Nusantara. Tahu roh ngono ku sampean. Belajar mangano ojo tarling ini. Yang beli ketemu seminggu hatiku rindu. Oh no. Nggih ojo mendino nambang dawa. Nini kamini. Nah ini mesti kita bicarakan. Saya penting membicarakan ini. Karena hari ini kita dicekoi bangsa kita kalah dengan bangsa ini. Enggak juga. Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, Arab punya kisah cinta Kais Laila, Cina punya Sampai Engtai, kita punya Baridin. Kita Baridin Ratmina Ratmina lah kita
Ini punya Romeo Juliet, kita Jawa Tengah punya sampai ingtae apa ande-ande lumut. Orang Arab punya kebanggaan orang kuat namanya Sam'un, Eropa Samson, kita punya Bandung Bondowoso. Sana punya kebanggaan cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja, kita punya kancil nyuriti imun. Komplit bangsamu. Yang mbak pikir Indonesia itu jelek. Komplit bangsa Indonesia ini. Tadi kita sholawatan pakai terbang, ya sholawatan gue terbang mau menjadi bahasa Arab. Bangsa Arab punya alat musik terbang gitu. Terbuat dari kayu kulit, gawe ini gampang kayu karek ngetok dikerowoki template kulit. Paku beres, pedus akeh. Timur Tengah punya, Eropa punya gitar, kayu karek ngetok, tali karek ngenteng. Bangsa kita punya alat musik gamelan terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Perasa mulai aku malah rapi di bangsamu. Wong Jerman itu mubeng neng Indonesia cari baja terkuat di Indonesia. Dari Solingen mesti golek karena apa? Ada keris yang mampu melebur logam bintang menjadi senjata di Indonesia. Gak main-main. Nuklir aktif tanpa reaktor ada di Indonesia. Jenenge tumbak baru linting. Itu apa Indonesia? Makanya nggak usah heran. Bangsa yang lain dia kita punya segalanya. Makanya kita bisa hidup dengan cara kita sendiri. Ulama-ulama Indonesia ya pinter. Kita ini tahu. Nah itu yang kadang kita lupa. Makanya untuk mengingatkan itu kita peringatan Muharram itu peringatan di mana ada sebab Islam ke Indonesia. Muharram itu orang sana menyebutnya bulan Asyura. Bulan Asyura itulah yang menyebabkan Islam bergerak ke seluruh dunia. Karena apa? Terjadi saling bantai di tanah Arab, berebut kekuasaan antara Bani Umayyah sama cucu-cucunya Rasulullah. Puncaknya tanggal 10 Asyura, cucu Rasulullah dipenggal kepalanya namanya Sayyidina Husain. Maka dunia berduka di bulan Asyura. Makanya orang Indonesia menyebut bulan Asyura dengan bulan Sura. Karena ini bulan duka, maka orang Indonesia mengingat dengan tidak bikin acara perkawinan. Mula wong Jawa ora mantu, ojo seneng-seneng, wong iku bulan duka. Karena di bulan itu cucu Nabi banyak yang menjadi yatim, maka kita peringati dengan santunan anak yatim. Ini caranya orang Indonesia merawat ingatan agar tidak terjadi kekacauan politik yang merenggut nyawa manusia sampai nyawa cucu Rasulullah. Makanya ini ono politik kok ini perang Badar, itu mesti ora Jawa menjadi tempiling das ya. Itu. Makanya kita ini santunan. Yang dari situ kemudian melahirkan Islam bergerak keluar Arab karena kondisi politik. Selamat Sayyid Ali Zainal Abidin. Selamatnya juga karena diinterogasi karo Yazid. Tengah-tengah diinterogasi ono azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyid Ali Zainal Abidin, ya Yazid bin Muawiyah, Muhammadur Rasulullah jadduka au jaddi. Iku mbahmu pembahku jarane Sayyid Ali Zainal Abidin. Lu ngono dadak dicontoh si Bahar ngawur wong iku. Jaddu karo jadi iku Sayyid Ali Zainal Abidin duduk rupamu. Ngono iki ruwa, makane men kudu ngerti. Dari situ lahir Sayyid Muhammad Bakir. Jauh lahir Sayyid Ja'far tambah ruwet akhirnya bikin sholawat asghil wa asghilidz zalimin bidz zalimin wa akhrijna min bainihim
Salimin ruwet metu mawon pun dimana ruwet. Gak ada putra Sayyid Ali Uraidi, gak ada putra Sayyid Muhammad, gak ada putra Sayyid Isa, gak ada putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Hijrohe tambah atau lah terus ribut dua anak Ubaidillah napa mboten ribut nasab niku. Dari situ problemnya. Catatannya sing ra ono. Tapi ono sing ngarani ono. Iki biasa berdebat kayak gitu biasa rasa cocok. Ini untuk menghancurkan habaib dan ulama. Ora usah. Hari ini waktunya orang banyak pertanyaan karena ono mesin sing iso ditakoni. Jenenge mesin Google. Apa yang ditakokno? Ijazah presiden takokno asli kok ora. Takok. Karena ini millennial skilling everything. Ora iso jawab ya prei. Lengge. Banyak sekali karena nggak bisa jawab bubar. Uang pengen maca Quran karo turu kok iso tetep dodol Quran. Qurane ora payu. Wong saiki maca Quran iso karo turu, ndak bisa menjawab tantangan zaman prei. Ayo kursusan entek primagama prei saiki entek kabeh. Pak Pos libur ora payu. Karena wis ora ono cinta dikirim dengan surat perangko ora eneng. Sing didilat prei bisa. Karena cinta saya kan mutu teko samping ngono ta. Kalimatnya meng mah. Ini dunia baru nak sekalian. Lha ngono, biyen pengen weruh Afrika mawon delok ngenteni apa niku? Flora dan fauna. Dinteni sedina metune Pak Harmoko. Saiki angger duwe handphone karek ngetik tengu Afrika metu. Bokong India metu. Wong ini dunia baru. Makanya yang nggak siap dengan dunia baru ya longo mundur. Apa-apa musyrik, apa-apa bid'ah lah ini kelompok-kelompok manusia produk gagal ini itu. Ini kan manusia produk gagal. Selalu cerita tentang Islam rahmatan lil alamin tapi tawur apa-apa haram musyrik. Akhirnya Islam gagal bikin perdamaian. Bentino an-nadhafatu minal iman tapi gagal bikin kebersihan. Ngono. Mangano Islam itu hari ini yang paling indah itu Joko. Islam yang di Afghanistan perkara jenggot bedilan, perkara gendera itu Libya sampai runtuh. Islam yang paling riang gembira saiki Indonesia. Jam semene isih selawatan karo ngene nek ra Indonesia ra eneng. Suriah yamene ngumpul di roket. Afghanistan yamene ngumpul di bom. Indonesia yamene ngumpul isih nyantai isih kek. Ngopi. Selamatkan anak bangsa dari bahaya kekurangan kopi. Loh gitu kan. Nah dari situ lahir para keturunan Nabi. Ada Sayyid Ali Khalid Qasam, lahir Sayyid Ahmad Syakib Mirbat. Dari situ lahir Sayyid Alawi Amil Faqih, lahir Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, lahir Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, lahir Sayyid Muhammad sampai Paseh, lahir Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Jawa, disebut Sayyid Jumadil Kubro. Dari situ lahir Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi Tuban, punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel, punya anak Raden Maktum Sunan Bonang, punya murid Sunan Kalijaga. Nah, komplit. Yang masuk ke Jawa Barat dari Sayyid Jumadil Kubro, punya murid Sayyid Samsuddin, ngajar Quran di Kerawang, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid Datuk Kahfi pindah Cirebon, punya murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nggih, lah Sunan Kalijaga di murid Sunan Geseng.
Di murid naminipun Mbah Abdul Halim Pangeran Benowo, di murid Mbah Abdul Rahman Sambulasem, di murid Mbah Kiai Jabar Klirip Tuban, di murid Kiai Sufyan, di murid Kiai Abdul Halim Boyolali, gak ada murid Mbah Abdul Wahid Solotigo, gak ada murid Mbah Khairon Purwodadi, di murid Mbah Asy'ari, di putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Komplit ya gue lah, itu Indonesia, makanya sampai kesini dia inget-inget. Oh ini loh, makanya orang Jawa itu kalau bulan Muharram tidak mantu duduk krono Nyiroro Kidul mantu iku londo sing gawe dalam serat Darmo Gandul gak dulu lucu sing aran Abdullah itu namanya. Ini itu lagi sampai tangan. Nah itulah makanya kita punya bangsa kuat hari ini. Karena apa? Dinamika keberagamaan di Indonesia harus kuat. Karena ketika Islam datang, petuk bangsa yang kuat. Sing oleh ngomong agama hanya Brahmana, kasta kesatria, para raja nggak boleh ngomong. Rojo kok ngomong agama, kok udah manipulatif. Di bawahnya ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Di bawahnya ada sudra, petani pedagang. Sekaya apapun kalau dia pedagang itu namanya sudra, maka dia nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau di area Hindu kok ada orang mengatakan bahwa yang menyebarkan Islam adalah saudagar, itu tidak diterima secara teori pengetahuan. Makanya Islam di Indonesia disebarno para wali, karena hanya wali yang bisa mengimbangi Brahmana. Kene duwe cakti, wali duwe karoma. Loh, makanya secara mengajarkan wali itu sekti-sekti karena ngadepi Brahmana. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Lah wong Jawa kok diulang bertani, wis luwih pinter padha karo ngulang bebek ngulang itu. Ajari bernegara, kita sudah punya negara yang maju. Diulangi peradaban rano. Bukti terkuat adalah orang Jawa punya bahasa yang bagus. Hebat tidaknya orang kan tergantung bahasanya. Nek wong bodoh omong ya sak telkap-telkap ra cetone kok. Tapi nek wong pinter bahasanya bagus. Bahasa terbaik dunia adalah bahasa Jawa. Semua punya haknya. Tidak ada bahasa kok memberikan hak dengan adil kayak orang Jawa. Nggih. Podo-podo bundere jenengane ndok. Nek metune cecek sawiyah. Nggih ta, nek metune bajul rete. Nek metune pitik kuthuk. Pitik gede titik lancuran. Dere tuwek babon. Jago. Ngarep naming dujajun. Nek lanang nek wedok dujajatun wedok. Wong Inggris nameng rooster chicken ngono to. Lah wong Jawa nek munggah meja ayam goreng. Nggak ada yang punya, yang ngasih hak semuanya gitu. Nek sik cilik ning sawah wine. Gede titik ari nek dipanen gabah, wite dami. Nggih ta? Nek digiling beras, nek cuwil-cuwil menir, nek didang sega, nek meng siji tok upak. Buntel godhong lontong, buntel janur kupat, ora dibuntel sego, silite gosong intip. Mana ada orang punya hak semua, dikasih hak, gak ada satupun yang gak ada namanya. Detail orang Indonesia. Jatuh tiba mengarep jungkel nyosop mengburi geblak rene gelempang. Enggak, nek gede metune ngising, nek kok saite mencret, nek cilik pecirit. Nama komplit mana ada. Orang Inggris namanya ngono komplit sampean. Loh, Indonesia ini komplit.
Wong kondisi naum bahasa Arab, bahasa Indramayu turu. Munggah didik sare, tilem, bubuk. Kekasihnya bubuk yang tapi nek menisor candablek ngono ngorok micak ndekok ngiler komplit lo kondisi semua ada bahasanya. Lha nek kanca biasa ayo mangan medang dahar badok badok nguntal apa ya sikulah pokoknya nah, kita ini komplit, makanya dari sisi bahasa kita bahasanya komplit. Makanya ketika Islam itu datang ketemu bangsa beradab, gak bisa kalau cuma melihat dari samping gini masuk, harus berbaur dengan bangsa yang sudah beradab, akhlak sudah bagus, melebu. Kalau enggak ini enggak paham nanti. Makanya Islam di Indonesia punya ciri khas masuk ke dalam budaya Jawa. Saya yang mestinya dipanggil syaikhun, ustadzun, begitu melebu ke sini kiai. Sudah bangga disebut kiai, ternyata begitu masuk ke pedalaman Jawa, kiai itu tak menungso ono kebu kiai selamat, ono tombak kiai pleret mutiara ya. Hebat itu. Tilmidun muridun masuk sini santri musola langgar masjid tajuk Allah masuk sini pangeran. Padahal pangeran ada pangeran di Ponegoro. Pangeran ada yang mengatakan sing ngecat Lombok, kan komplit. Nabi Rasulullah Kanjeng Gusti, padahal ono Dimas Kanjeng barang. Tapi orang tahu bedanya. Masuk sini, akhirnya paham. Begitu masuk masyarakat hidup secara bersama. Makanya kalau orang tidak paham, sudahlah. Kalau kamu belum paham betapa halusnya orang Jawa, kamu gak akan mengerti Islam di Indonesia. Mesti kamu dari Jawa musyrik bin goblok enggak, wong Jepang kesini pasti marah kalau dia nggak paham, karena hanya di Indonesia Yamaha RX King menjadi Honda mungkin itu Honda mau apa Kang RX King, hanya di sini Ades menjadi aku hanya di sini Shimizu karo Panasmu. Tamunya seneng karena disuguh pakai kongwan, begitu dibuka isinya rengginang. Lah itu Indonesia. Begitu masuk masyarakat merasa memiliki agama, akhirnya agama di Indonesia dimiliki oleh masyarakat, dijaga sendiri oleh masyarakat. Makanya masyarakat selalu mengeluarkan biaya membiayai agamanya, nggak usah menunggu negara. Makanya para ulama nggak ribut tentang negara Islam, karena Islam sudah hidup bersama masyarakat. Ndonga hidup bersama masyarakat. Kiai ini ndonga, santri ini amin, amin. Amin, amin, ini kepegelan, amin. Nggak putar bawa itu, peluki betul kuat loh. Sampai waktu-waktu loh. Kalau ini gue gak ngerokok soalnya, karena bojoku cerewet itu. Jadi kalau tanya kenapa sudah gak ngerokok Kiai, bojoku cerewet, pidato ya. Loh saya kemana-mana hidup seperti ini, dia ikhlas. Masuk dia minta sesuatu aja gak tak kasih. Aku mencintai perempuanku. Dia jaluk aku gak ngerokok, ya preyo sih tak turuti. Udah. Bon, itu hidup bersama. Amin amin. Santri amin amin, kepegelan amin. Begitu yang lain pengen ikut, diajak ke alun-alun Indra
Mayu, namanya istighosah kubro. Kalau sudah sampai sana seneng semua. Bakul bakso seneng dodolan, bakul pelembungan seneng, sampai copet seneng datang semua. Loh, akhirnya masyarakat membiayai agama tanpa menunggu negara. Cinta Nabi dibiayai sama masyarakat. Kalau mulutan, berapa yang dikeluarkan kiai, dikeluarkan masyarakat untuk bikin maulid? Malam hari ini aja berapa biaya yang dihabiskan untuk menjaga agama dan bangsanya? Ratusan juta. Itu belum sangune kiai ini. Dong kira mana itu kalau diakumulasi nih, tak Allah, ini berapa ratus miliar setiap bulan yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjaga agama. Siapa sama ndelok wis mulutan, ya Allah, wis ngono tokno kabeh, pacar apa jajan pasar payu, ingkung payu, semuanya laku, tenda laku, sound system laku, roda ekonomi berputar. Nah sing teko kok HP rawo, kok HP Syekh kain putih laku semua. Ya hana, ya hana. Nah sing dateng kok mafia solawat kain hitam laku semua. Segala yang ada dalam hidupmu jos. Nah itu gimana roda ekonomi berputar, masyarakatnya seneng sampai gagang pancing payu. Iya. Slayer laku, lu betapa indahnya Indonesia. Cinta Rasul dibiayai sama masyarakatnya sendiri. Ra perlu iklan, ra perlu kampanye. Gitu. Karena kesadaran agama yang dari Arab sampai sini dibawa oleh beberapa wali, akhirnya kita menziarahi, berterima kasih pada wali. Begitu pergi ziarah, bis pariwisata laku, elep laku. Sampai di makam wali semua laku, jual nasi laku, jual katok laku, copet hidup di situ juga. Sampai sing ning Gunung Jati bawa umpluk, pegel iki ya Allah, partai Kaipang tenannya. Itu menjamin berapa orang. Sampai di makam rukun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, sebelahnya sudah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai, sebelahnya udah datang satu rombongan ila kadratin nabiyil mustofa mukamatin. Nggak ada yang bilang udah gantian, nggak ada. Sebelahnya ibadallah rijalallah hafizuna liajlillah niru Habib Syekh Raiso. Itu lagi rame, tiba-tiba ada satu orang pakai pakaian bagus. Wah ini mesti copet ini. Kok nggak bawa rombongan? Ternyata apa? Bawa speaker. Rombongan dari Karangampel ditunggu di base. Ya, apa tuh nih? Kalau nggak Indonesia nggak ada. Akhirnya orang Karangampel ziarah ke Surabaya, Mbak Ngampel. Ziarah ke Demak, Sunan Kalijaga. Ziarah ke Cirebon, Sunan Gunung Jati. Ziarah ke Banten, Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin. Semua diziarahi. Begitu ziarah ke makam-makam, di level wali ziarah, di level kiai ziarah, di level sesepuh, namanya sedekah bumi. Semua tanah yang di situ disemayamkan para guru dan para leluhur menghasilkan kerinduan dan rasa cinta. Setiap tanah yang di situ ada gurunya pasti dicintai. Itu adalah bibit cinta pada tanah air. Makanya sampean goleki mana ada teroris dari kalangan santri yang suka ziarah kubur. Suruh ngebom Surabaya takut Sunan Ampel, suruh ngebom Cirebon takut Sunan Gunung Jati. Maka seluruh teroris pasti tidak pernah ziarah kubur. Maka kalau TNI Polri cari teroris, jangan cari di kalangan santri, karena tidak mungkin santri tumbuh jadi teroris. Nah itu indahnya, dibiayai lah. Dan kiai-kiai juga sadar diri bahwa kiai itu menangan karena atas nama Allah, nggak ada wasitnya.
Kalau pernikahan ada wasitnya KUA, ribut KUA, pegatan terus. Ribut masalah tanah BPN. Nah kalau masalah agama kiai sudah pidato atas nama Allah, siapa sing wani? Makanya kiai di tradisi santri dibagi dua, kiai sakti sama kiai kurang sakti. Kalau saya ini kiai kurang sakti, maka nggak usah dibatasi, wong bisa diinterupsi. Gus wis wengi leren loh. Tapi kiai yang paling sakti adalah kiai yang kalau sudah di hari Jumat khutbah, itu paling sakti. Rono sing wani. Interupsi Pak Kote perawan ini namanya menung. Makanya itu harus ada kontrolnya. Kiai yang kayak gitu harus dikontrol. Cara kontrolnya apa? Suruh baca sama suruh pegang tongkat. Karena kalau baca mesti sopan. Ittaqullah, ittaqullah. Lepas tangannya, teknya disebul kipas angin bubar. Karena ada tongkatnya. Nggak mungkin dudeng-dudeng orang memegang tongkat. Kalau dibikin gini-gini tongkatnya jatuh gitu loh. Makanya begitu teksnya nggak ada, tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi, nah gitu. Makanya sing galak-galak itu biasanya masjidnya raneng tongkat gitu loh. Nah ini sistem penjagaan itu hanya ada di Indonesia. Makanya kalau Indonesia butuh apa-apa enak. Karena apa? Kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar, ruang pendidikan terbuka lebar di tengah masyarakat. Setiap hari kiai mendino pedo yang ini ki. Kulo dari habis zuhur sampai sekarang udah 5 tempat, puluhan ribu orang kayak begini. Ini tempat kelima yang kecapean. Tadi habis zuhur di mana tadi itu, terus habis asar di mana lagi, habis maghrib di mana lagi, habis isya di sana. Plumbon, saya ya Karang Ampel. Nah, itu berapa? Tinggal pesen aja sama kiai, pendidikan apa yang harus diberikan kepada masyarakat. Makanya Indonesia selamat. Ada apa-apa pesen kiai, ada yang ngibarkan bendera la ilaha illallah. Pesen kiai, gimana itu kiai? Gampang. Ini bendera tauhid, bukan itu bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti la ilaha illallah, enggak, kami tahlilan tetap la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Beres. Awas ini ada bahaya Syiah. Lagunya Umi, lagu Haddad Alwi itu Syiah. Pesan sama kiai, Allah gitu aja kok Syiah. Di Indonesia ada yang lebih serem. Apa? Indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Mosok di Siti Aisyah tidak sembahyang, tidak puasa, mendapat siksa? Berarti itu bukan Siti Aisyah istri Rasul. Lu paling itu Siti Aisyah Karang Ampel. Jadi enak, mau pesen apa? Sampai ketika dunia berhenti stuck karena ada corona, Indonesia tenang karena ada kiai, polisi, camat, tentara, presiden pesen sama kiai, corona kiai, ya beres siap. Jangan Jumatan kiai, beres hadirin, nggak usah Jumatan, libur. Ya. Hadirin nggak usah taruh libur, cocok. Nggak usah lebaran, cocok. Oke, gak kena jajan. Tolong kiai, selamatkan bangsa dari kepunahan karena corona. Baik, saya akan pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, hari ini adalah hari keterbukaan medsos. Manusia bisa hidup dengan medsos karena ini eranya. Makanya seiring waktu kemudahan itu ada dosa terbesar manusia. Dosa pertama di mulutnya, karena mulut orang modern tidak bisa nahan diri ketika bermedsos. Dosa banyak di mulut. Yang kedua banyak di tangan karena ngetik, cari gambar udo ya pakai jempol lama. Maka dosa manusia ada di mulut dan di tangan. Turunlah corona sebagai azab. Mulut harus pakai masker, tangan harus pakai hand sanitizer. Betul? Betul. Padahal kiai ini ngarang. Coba lihat kiai bubar itu kan. Enak lo mangkano.
kiai di Indonesia ini simpel bagaimana orang bisa tenang dan tentram. Lah sing liyane provokasi ya. Tidak ada yang komplain ketekan tenaga Cina 10 ributnya kayak apa. Itu outsourcing. Kalau selesai kontrak mereka pulang. Seperti kenapa sih pabrik di Indramayu pekerjanya bukan orang Indramayu? Kalau pabrik di Indramayu yang kerja orang Indramayu, pabriknya pasti bangkrut. Karena apa? Sabtu Minggu ditinggal kawinan, keponaane sunat, pulang pamit, tonggone mati pamit. Loh, makanya yang kerja di Indramayu orang Jawa Tengah, yang kerja di Jawa Tengah orang Indramayu, yang kerja di Amerika orang Eropa, yang kerja di Eropa orang Amerika. Lah gitu. Lah makanya tenaga kerja itu gitu. Sampeyan kok cari pembantu tetangganya orang Indramayu, anake ngising mulai bubar sampean. Hidup itu harus rasional. Makanya hidup bersama di Indonesia ini terjaga betul. Saling mengisi, saling melengkapi, saling tanggung jawab. Kiai lho kurang apa? Ngulang salat, ayo salat. Imaduddin, paman aqama faqad aqamaddin. Oh, bendino kayak gitu. Terus akhirnya begitu sholat ini wajah tuh wajia. Tapi kiai nggak boleh lupa karena sholat itu nutup aurat itu urusannya pabrik kain. Sing duwe pabrik kain Cino. Begitu Cino nih mbok pateni udah. Lah makanya di Indonesia KYD itu kan ngerokok, karena nggak ngerokok longa-longo mesti. Yang bikin rokok orang Cina karena gudang garam apa Sampurna itu, loh Sampurna Surabaya. Loh makanya tenang aja. Kiai ngajari wudhu, fardholillahi ta'ala, tapi urusan wudhu, urusan air itu diurus pipa sama sanyo. Wudhunya diurus kiai, pipa sanyonya diurus mas pion. Oh apa sampean? Hancurkan mas pion, nimbo sampean. Urip ngono. Makanya Indonesia itu tenang. Kita pergi haji itu walillahi ala nasi hijjul baiti, itu hanya kepada Allah, untuk Allah kita haji. Tapi begitu berangkat diurus Yahudi sama Nasrani karena Boeing sama Airbus perusahaan Yahudi, hancurkan Yahudi, bunuh semua, mati kabeh, ngelangi sampean. Repot gitu, enggak usah ngelangel. Hadirin wal hadirat. Hadirin itu maksudnya hadirin di dalam, hadirat hadirat di luar sana. Loh makanya kiai-kiai Indonesia mana sih kafir karena konsepnya ra'iyah. Mana ada kiai NU kafir? Nggak ada, karena apa? Konsepnya ra'iyah, tidak ada kafir di negeri ra'iyah, karena setelah Nabi pun sudah ada pembagian kafir zimmi. Itu nggak paham. Bukannya kok kiai itu nggak maju, nggak revolusioner, ya karena kamu nggak ngerti. Bang haram, wah apa itu? Bang ini haram, tapi neng didi nganggo duit itu produksi bank. Duit itu bikinan bank, bukan bikinan Tegal Kubo. Sampai ada ngono. Pergi haji pakai bank karena pilot nggak mau dikasih ongkos. Baca Quran pakai bank karena percetaan Quran utang bank sebelum dibeli negara. Wangel. Tembakau haram, rokok haram. Santri ini nandur tembakau 475 triliun, cukai rokok masuk APBN untuk bangun jalan. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, APBN-nya haram. Untuk bangun jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah ya. Bukan karena saya bela rokok, saya udah nggak ngerokok. Apa lo hidup bersama itu, makanya konsep ra'iyah ini pas itulah. Akhirnya bisa kita lihat kan hasilnya hari ini. Islam yang bergerak ke Eropa setelah Rasulullah macet itu loh, karena kafir zamannya Tariq bin
Inziat. Yang dibawa ke Cina macet zamannya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang dibawa ke Afrika zamannya Salman Al-Farisi berhenti. Yang ke Rusia berhenti, semua macet. Tapi yang bergerak ke Indonesia di tangan para wali, tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Loh, wong sholat paling akeh Indonesia. Semua di sini, ayo wong haji saya ketahun ya Indonesia. Nah ini khas jawabannya. Makanya hati-hati. Makanya Rasulullah hanya menyatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik dikai ngerti tentang urusan agama. Khairon nakiroh, maka khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau manusia baik gak sempurna, nah mesti bareng yang lain. Kita ngaji ini baik enggak? Baik. Yang paling baik siapa? Ya kiainya. Ini orang. Tapi saya nggak boleh mengaku yang paling baik karena diundang panitia. Baik mana panitia apa saya? Panitia. Ya nggak bisa, saya nggak datang panitianya jelek. Loh itu baru saya dan panitia aja udah rebutan baik. Apalagi kalau sampai ikut yang baik kami kiai, kenapa kami mau datang? Kalau nggak datang itu bukan pengajian, apa deleming, ngono kan apa? Wong edan. Nah inilah kebaikan. Makanya kita ini nggak bisa melihat sesuatu dari satu sudut. Makanya hati-hati. Ini orang kacamata kuda, ya hati-hati. Ini sampingku ya, ono degan. Ini gainane pangeran minumannya. Tapi sedotannya Cino. Lo makan aja doanya Allahumma barik lana kok, berkailah kami, karena makan itu urusannya banyak orang yang nandur sopo, kires kuker sopo, bumbu yang lain lagi yang menjadi enak karena diuyai. Yang bikin garam orang pesisir. Sampai tahu waktu bikin garam itu gak kencing ditambah garam. Makanya orang Jawa bilangnya uyah sama uyuh. Podo asin nih, jangan-jangan memang uyuh di situ. Ya Allah, khairannya nakirah, makanya nggak usah cerewet. Indonesia itu gini, dinikmati aja menjadi orang Indonesia. Agama yang paling hari ini bisa damai di Indonesia, nyantai sampai segini karena pengertian. Orang cinta Rasul. Ini kurang pengertian ini yang selawatan ini. Lagunya Arab semua. Padahal di sini banyak yang penggemar tarling. Mestinya ada ya Rasulullah salamun alaik. Neneng mestinya ada. Aman bikin lagu apa gitu, nambang Jawa. Jeng 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 jeng. Laraning ati ditinggal lagi, dipegat beli, diurus beli, alias nambang dawa. Kasih lagu-lagu sing nyenengno gitu. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Lu hafal kabeh Bapak. Akan mekar, mesti kemarau melanda. Loh, itu lagu sholawatane piye lagune? Loh kalau dulu kan lagu-lagu itu kan enak kan kalau dibikin selawatan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Itu kan lagunya Ida Laila itu. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayangan. Itu lagunya bagus, wong sing ngarang niku Akadir. Nggih teng Surabaya yang Arab sing ngarang Akadir. Makanya lagunya bagus-bagus.
bertasbihlah, bertasbihlah, tasbih itu memberatkan timbangan. Saniki lagu mumet ndas. Ono sing lagu takok, di mana? Di mana? Kemana? Sampai bojone ilang gak ero. Dan kita lagu saniki mumet. Lah kalau dulu kan enak. Lagu Jawa digawe selawatan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, anglia numpak. Nah, kan selawatan dulu. Enggak, sing lagi putus cinta. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah. Yen arep cerita karo sapa kan itu ada. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alaik, eslilin macet. Paling sesuk pedhok Kanjeng Nabi ngono, rombongan Arab. Ya Nabi salam alaik. Rombongan apa? Oh sahabatku. Oh kae ngono. Wassalamun mustamir. Oh koyaman. Bareng ya Nabi salam alaik. Konti Indramayu. Dengar. Karena Rasulullah itu pernah bertanya satu pagi, nggak ada sahabat yang bawa air, hilbai sahabat kotong. Akhirnya Kanjeng Nabi ngedal ke toyo saking astane ngene iki medal toyo. Ngene iki. Ana sing wudu, ana sing atus, ana sing ngombe. Terus dawuh Kanjeng Nabi niku, ndangu para sahabat. Sahabatku, imane sapa sing paling apik? Iman penjenengan yang Nabi, aku Nabi yo pantes nih aku mereka yang paling kurindukan di hari kiamat nanti. Sapa? Ya wong Indramayu sing pesek-pesek ini. Enggak sing kebagian sepotong salat ping 5, ono sing kebagian Jumatan tok yo enek. Quran 30 juz ono sing ngecer Yasin tok yo enek. Ono sing mekul hudok yo enek. Ono sing saumur-umur cekelane namanya nun yo enek. Enggak ono sing ngaji ngene iki yo ngene iki modele yo ono sing ngaji. Ono sing judi online. Ya umat Nabi kan jenisnya macam-macam ya, yang penting sesuk jaluk syafaat ngono tok. Lah ini kehidupan. Nah itu di Indonesia, makanya Indonesia ini tenang, rukun, nyantai. Semakin lama semakin bagus tambah apel sampai kayak gini. Ini tumun zaman kalau nggak Indonesia, makanya selawatan itu niku ya Nabi, oleh juket ya Nabi jangan. Orang sing protes, ya selawatan jogetnya jarno wong seneng joget ra oleh. Lah cinta itu kan pasti menghasilkan ekspresi. Perlu pacarnya itu kok yes. Wah itu kalimat cintanya berlebihan hulu. Masuk anta samsun anta badrun. Wong pacarnya elek wedik wajahmu seperti purnama. Ada jerawat tok ae purnama. Ya Rabbi bil Mustafa balik makos itu nggak boleh masuk Rasulullah yang menyampaikan doa. Ngono kok po ributno Dek Kang nek ngono ae musyrik sampean bendina musyrik Dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Musyrik sampean. Wong kalimat cinta kok mbok ukur nganggo fikih. Ya ra gato, Roma Irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia, emang gue ngerti rumus dunia. Kaya Gusti Allah wae mah Roma ya ra iso. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Ndasmu sakmono gedene mbane. Lho kalimat-kalimat qasidah iki mlane ya. Ana, ya maksudnya ana. Lho kalimat cinta itu kan aneh-aneh.
di pintu surga nanti kita bertemu kaya lawange ae. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Malah kok pedho Gusti Allah malah takut pacare kuwi goblok. Mangane wong seneng dilolokno jan apa cang ngene kok arepe. Lho kalimat cinta kan memang aneh. Waktu Manuk Emprit jatuh cinta we lucu. Emprit itu jatuh cinta dalam kisah Anbiya neng ngerayu kekasihnya neng sandinge Nabi Sulaiman lungguh ngene Manuk Emprit pek Emprit lanang pek sing wedok sing lanang dik Emprit apa Mas Emprit I love you pret. Nabi Sulaiman wis gedungguyu lagi Emprit lagi merayu kekasihnya diprekno dik Emprit I love you pret. Nabi Sulaiman tambah gedungguyu iki bela pret. Wah akhirnya Emprit lanang merasa dihinakan sama sing wedok. Emprit, aku mencintaimu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manuk Emprit sakmono arep menghancurkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman guyu ngekek opret lambemu ya. Jarene Emprit ya Sulaiman, jangan begitulah, mengertilah. Inilah kalimat Emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah di Indonesia itu ekspresi itu entuk kabeh, sing joget yo eneng ngalah. Sing terbangan yo eneng, sing organan yo eneng, sing yahanana yo eneng, sing jos ngono yo eneng. Komplit. Nek Habib Syekh kain putih nek Gus Ali gondrong ya karo suwek payu kabeh. Ya sing ora salah nek sing nom-noman Bebidin. Suarane apik iki penasihat nasionalnya. Suarane apik. Ana sing ya Nabi. Salam ya teman. Isyari biasanya tanakal atawa asla isyari seni hadroh Indo ya betul lah. Lho iku ning Indonesia gak komplit lah. Makanya semua orang beragama di Indonesia iki ono nggone, dadi kok usah kaget. Mulane ning kene kadang sampai macak nabi ono sing payu kok. Indonesia indah. Nah itu hari ini kita nikmati menjadi orang yang indah beragama. Cok ini haram, ini musyrik. Si gue serapatnya paham ya. Jangan jadi erat kaitannya bangsa ini dengan kedatangan Islam. Masyarakat, musyarakah, musyawarah, majelis permusyawaratan rakyat. Manu yang memutuskan hakim, kumpulannya mahkamah, bahasa Arab kabeh. Lu ngono kok uripno negeri tauhid itu piye karepmu? Melalui sinau sing rada komplit. Aja waton tauhid. Jengkel karo pemerintah ndak apa-apa, tapi jangan menduplikasi punya orang. Saiki jengkel karo demokrasi, jiko nggone Ikhwanul Muslimin. Padahal Ikhwanul Muslimin itu produk gagal Mesir. Jengkel dengan demokrasi Indonesia, jiko Hizbut Tahrir itu produk gagal Yordania sana sama Palestina. Makanya nek iso ayo mikir koyok para pendiri bangsa. Tahun 48 Hitler jatuh, Bung Karno dipaksa ikut Amerika apa ikut Soviet. Bung Karno non blok, nggak kemana-mana. Kita non blok. Pemikirnya gimana kalau non blok? Apakah kita akan menduplikasi Eropa? Tidak. Dituliskan novel Salah Asuhan. Apakah kita akan menduplikasi model Belanda? Enggak. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah kita akan menduplikasi model Arab di bawah lindungan Ka'bah? Apakah murni Indonesia? Siti Nurbaya. Hebat nenek moyang kita dulu. Enggak sekarang ya bangsanya. Salah. Nah, lu hari ini bangsa yang bisa hidup dengan tenang Indonesia. Inggris gagal Brexit. Ayo, Amerika gagal bayar obligasi. Ning kene tenang golek kacang yono. Boleh gembili ono. Dan kiainya harus lebih pinter. Neneng Arab kan bakasannya rapatnya akeh.
bakas pohon buah paling kurma paling ruman, tekan kene bakas kesemek, bakas duwet, bakas duren, bakas cipluan coba. Neng kono paling bakasane nyameng jin, syaiton. Sampai kene gundul pringis, wewe gombel, jerangkong hidup, suster ngesot, sudel bolong, lho komplit ini. Kolor hijau. Lho sana bakas kewan paling unta, wedhus, sapi, sampai kene terenggiling, garangan. Masalah macam tekek. Bakasannya macam-macam sini. Makanya kiai sini harus lebih mengerti bahwa rahmatan lil alamin itu bisa bergerak kemana mana. Tapi nggak boleh lupa bahwa kita menemukan kebaikan ini dilantari oleh beberapa orang sampai ke Rasulullah. Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Makanya kita ini selalu kelas-kelasan. Kalau kelas internasional ya kelasnya apa Mekah sana. Nah kalau kelas kita kelas lokal regional. Oke, nah itulah kita sekarang hari ini Indonesia siap menyongsong masa depan. Cintai bangsamu, cintai negaramu. Kalau bukan kau yang mencintai bangsa dan negaramu, siapa lagi yang akan mencintai Indonesia? Kalau bukan anak bangsa sendiri, kitalah anak-anak Indonesia. Ya, itu baru jalan ya. Amma ba'du. Lagi mukadimah kayak rampung loh. Burung mulai ngaji. Sampean nunggu tok aku ngaji ping 5 ya. Esuk muga-muga barokah. Arang ampel barokah. Sedaya sing teng dhuwur niki hasil maksud, sing teng andhap nggih hasil maksud nggih. Indonesia pinaringan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anzilna rahmatak wa dzakkirna wa nasina dzikra ya Allah. Ya Allah. Ij'al lana dzurriyyatan min al-khair wa ibadah wa qiyamul iman. Al-jami'a baina ummatina masyayikhina al-jadid majlis ma'asis Indonesia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma tahrimna ajrahum wa la taftina ba'd wa ighfir lahum. Allahumma ij'al qabul mutamiradul jinan. Allahumma ij'al qabul jamil qabul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqul man narjilu bi kiradiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadil jannati rabbana atina fid dunya hasanah. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.